Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ririn di Ngobsan episode 3. Oke, untuk pesan edisi kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Waduh, bintangnya si tamu yang merupakan pimpinan dari Sanggar Ayodhya Pala, yaitu Mbak As Cino Sweko dan Budi Agustina Sweko, atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Mbak Etin dan Kak Baas. Halo Mbak Etin sama Kak Baas. Ya, apa kabar Mbak Etin sama Kak Baas? Baik. Oke, boleh disapa dulu sobat budaya di luar sana. Halo sahabat budaya, apa kabar? Oke, Kembali. Kak Baas silakan. Apa kabar? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, gini, Kak Baas sama Mbak Etin nih, kali ini kita mau mengulas sejarah tentang Ayodhya Pala. Karena kan Ayodhya Pala merupakan tempat sanggar besar, cabangnya juga banyak. Kemungkinan banyak orang yang belum tahu nih gitu tentang Ayodhya Pala itu sejarahnya bagaimana. Betin sama Kak Baas mendirikan Ayodhya Pala tahun berapa, awal mulanya bisa diceritain nggak sih? Silakan, mau Betin dulu mau Kak Baas? Betin ya. Jadi sejarah itu panjang sekali. Ayodhya Pala itu sekarang sudah 41 tahun. Wow. Ya. Tapi ringkasnya bahwa Ayodhya Pala itu cikal bakalnya dimulai dari saya mulai kelas 3 SMP. Pindah ke Depok dari Jakarta Setiap ini pindah ke Depok dari kelas 3 SMP. Kita mengadakan latihan di di lingkungan untuk acara 17 Agustusan. Sukses acara tersebut. Udah bubar ya. Ternyata masyarakat setempat nggak mau. Udah terusin aja buka sanggar. Buka saya sanggar. Di situ saya masih terbang dengan tempat saya belajar menari Jawa waktu itu, yaitu Lahan Pala pimpinan almarhum Bapak Raptono. Kemudian setelah beberapa lama, kalau nggak salah sekitar tahun kemudian, saya melepaskan diri karena ada dukungan dari lurah setempat itu Bapak almarhum Harmusa. Kita dikasih tempat latihan pertama kali di Aula Kelurahan Depok Jaya. Oke. Kita mulai latihan di situ dan saya udah mulai kelas 2 SMA mulai merintis untuk mendirikan sebuah sanggar. Nah, sanggar itu dinamakan Ayodhya Pala. Langsung Betin menamakan sanggar. Nah, Ayodhya Pala itu sendiri sebetulnya ada dua kata yang digabungkan. Ayodhya itu kita ambil dari epos Ramayana. Oke, Ayodhya Pala Ayodhyanya, Ayodhya epos dari Ramayana. epos Ramayana, di mana itu adalah sebuah kota tempat Rama dilahirkan. Kalau cerita Ramayana ya. Nah, kota itu adalah tempat kesatria air putih. Kota itu yang membawa negara Kosala ya, kita di Ramayana itu ke Gemah Ripah Lodinawi. Jadi saya ambil nama itu ya. Lalu saya ambil tambahan Pala dari Sumpah Malam Majapahit. Nah, kita memang udah punya keinginan kita tidak mau hanya satu etnis yang kita kembangkan, kita gali. Jadi kita semua etnis Indonesia, makanya Pala itu adalah dari Sumpah Pala Majapahit. Jadi dan memang cita-cita saya waktu itu pindah ke Depok itu dapat sebidang, ya ada kelebihan tanah. Saya bercita-cita, Pak, saya nggak pengen punya sanggar, saya pengen punya sekolah gitu ya. Itu masa kecil saya gitu. Ya coba aja gitu. Nah, kemudian bertemulah di perjalanan itu, saya ketemu dengan seorang laki-laki itu ya yang sekarang menjadi suami saya. Yang zaman dulu ininya primadonanya ya. Dulu tuh yang modelnya kayak begitu, yang lagi ngetrend. Dan dia, saya tidak ada, nanti jadi suami enggak. Saya enggak. Sebentar Betin, di
Dia Pala, baitin dulu, baru bertemu dengan saya dengan orang tua saya berdua, kemudian ketemu dengan sosoknya Pak Baas, di mana Pak Baas itu punya visi misi bagus sekali ke depan. Dia mungkin melihat potensi yang ada di saya, dia support banget. Karena kebetulan saya waktu SMP kelas 3 kebetulan mewakili sekolah kecamatan Depok tingkat Kabupaten Bogor. Saya pelajar gitu. Mewakili sekarang yang menjadi SMP Negeri 2 Depok. Oke. Oh, ya, ini anak Bangor guys. Jadi dia melihat potensi saya di situ. Memang kalau akademis semua tidak pintar, tapi yang bisa menarik dan bisa kegiatan lain-lain selain akademis itu sama saya. Jadi saya bisa menari, saya bisa bikin dan daerahnya nggak cuma satu ya. Betul, saya bisa membuat bunga dari pita Jepang. Orang-orang dulu belum ada kayak jadi Mbak Etin ini multitasking ya. Semua bisa ya. Belajar teladan karena kebisaan saya di luar akademis juga. Kalau akademis pasti harus ya, cuma non akademisnya itu harus juga dinilai. Ya waktu itu Kecamatan Depok termasuk bangga ya karena saya mewakili. Jadi itu kira-kira tahun berapa tuh Mbak? Tahun 77. 77. Iya. Untuk Ayo Dia Palanya sendiri? Tahun 79 sudah dirintis. Sudah dengan Mbak Etin dan dua orang. Ya. Oke. Bertemulah dengan Bapak yang paling ganteng di samping ini guys. As ini dulu dari SMP kelas 3. Dari SMP kan saya udah bantu. Saya ke ini modus terselubung nih kalau zaman anak sekarang nih ya kan. Tapi itu memang agak lumayan jauh ya. Beliau sudah kuliah di semester 6, saya masih SMP kelas 3. Itu jadi dia anak kuliahan. Terus dia nganterin saya ke waktu itu di SMP Negeri Cibunggulang untuk mengikuti seleksi pelajaran karena ibu bapak saya kerja, jadi nggak ada yang mengawal, jadi dia perwakilan ngakunya om saya. Oke. Gitu. Saya belum punya, tapi dia memang punya. Mungkin juga saat itu dia belum punya maksud apa ya. Jadi lama-lama mungkin dia punya niat untuk ini kenalannya di pagar teladan itu atau sebelumnya? Oh sebelumnya udah kenalan sama Betty. Kenalan pindah Depok kebetulan kan kita juga marga pertama ya di Depok ya. Dia ketua Ikatan Remaja Depok Baru IRDB. Saya ketua seksi kesenian. Ikut teater waktu itu, saya ikut teater juga. Dia juga ikut teater. Dia jadi bapaknya Kartini, saya jadi Kartini kecil. Jadi bertemunya di situ. Tapi tetap bapak sama anak ya. Jadi bapak jadi anak gitu. Jadi kita ceritanya pokoknya lucu deh. Oke, mungkin Kak Bas bisa ini juga nggak ngobrol nih tentang awal mulanya gitu kan, tadi pertemuan dengan Betty, terus berarti ketemu sama Betty udah tahu Betty menari dong? Ya, betul. Udah tahu Betty menari ya. Terus apa yang membuat Kak Bas, padahal kan Kak Bas bukan penari kan? Bukan. Seniman? Bukan. Seniman juga bukan, penari juga bukan. Terus apa yang membuat tergerak terus bisa kenal sama Betty atau apa sih, coba boleh diceritain nggak? Kebetulan latar belakang saya tuh dari keluarga militer ya, tentara. Tentara guys. Tentara. Saya tuh lahir di Semarang dan pindah-pindah sampai Padang, Padangmanyam kan. Karena ikut orang tua yang tentara, bapak ya? Bapak. Sampai ke Pekanbaru tuh dulu SD itu diwajibkan memang untuk nari-nari Melayu. Saya inget banget. Iya, kalau di daerah pasti kita harus bisa ya belajar tarian tersebut. Tapi nggak terlalu dalam, hanya kayak ekstrakurikuler dasarnya. Terus jadi Bapak sempat ikutan itu? Sempat, tapi nggak terlalu dalam. Tapi karena anak tentara tahu sendiri kan, anak kolong kan. Ceritanya ya aku bilang agak kasar lah ya, agak sering emosional lah gitu. Karena lingkungannya seperti itu. Iya, keras ya. Saya pindah ke Depok, kebetulan saya kenal. Kebetulan dia penari. Tadinya juga suka kepikir-pikir nari apa sih gitu kan. Tapi lama-lama saya amati karena saya sering nganter kalau buat ini latihan ke Salemba, saya nganterin terus seminggu 2 kali nganterin, lama-lama kok jatuh cinta, tergerak nih yang selain jatuh cinta sama seni, jatuh cinta sama si penarinya. Ada
Iya. Gimana tuh? Ada yang unik, boleh. Betul, gini saya. Di keluarga saya kan banyaknya laki-laki. Iya, aku tentara pula, iya, anak tentara. Nah saya tuh nggak pernah ngurusin cari perempuan ya. Iya. Kebetulan saya tiap nganterin nih, kalau habis selesai nari nih, yang paling ngeselin, Kenapa tuh? itu dibuka kain sama stagin bulung Oh, ya. ya, belum ada korset ya. Itu dilemparin ke saya. Ini sama Mbak Edi. Iya, dianya langsung ngumpul ke teman-temannya. Oh. Seumur-umur dia bingung. Akhirnya saya Pada saat itu nggak marah tuh? enggak, karena udah mulai ada timbul benih. Buncin nih ya, kalau sekarang kan. sekarang buncin. Akhirnya saya gulungin supaya selesai itu gulungin. Lama-lama sih jatuh cinta, betul kan? Wah, ini kayaknya kalau di milik bagus ini. Iya, oke. Kebetulan saya juga kan kuliah di Tata Niaga dulu lulusan 17 Agustus, walaupun tidak selesai. Karena sembari kerja saya. Iya. Akhirnya jatuh cinta. Setelah itu makanya saya mendukung Penuh semuanya yang dan akhirnya dibikinlah kita yayasan Charleston yayasan itu tahun 80. Baru 81. Dia di 81. tahun 80. 24 April 81. Izin keluar. Jadi tapi dalam posisi itu udah masih pacaran kah? Masih pacaran. Dia belum jadi apa-apa. Saya pasti jadi tukang gulung saya. Dia kelihatannya tulus ya, karena dia mempunyai adik perempuan, semuanya nggak ada di tempatnya. Jadi ikut sama bule-bulenya, budenya dia. Jadi bapak saya tuh punya lahan kecil, belum jadi apa-apa. Aduh, saya kepengen punya tempat latihan deh gitu. Saya bikin sama saya. Jadi sebenarnya sih masih terserubung sih kayaknya. Tapi yang luar biasa memang dari keluarga saya juga bilang itu bisa merubah karakter kita seni itu ya. Jadi yang tadinya kasar, senang berantem, bawa berangasan. Tapi dari keluarga Kabas ada yang berhubungan dengan seni juga nggak, misalnya kakak? Enggak ada. Sama sekali. Tidak ada sama sekali. Wow. Jadi benar-benar kenal Mbak Etin. Betul. Dan ternyata bisa merubah. Contoh di pengaruh emosional kan bisa hilang pelan-pelan. Jadi kadang-kadang kalau ada situ bingung, kok bahas bisa berubah ya? Gitu kan. Ya karena saya rasa dari pengaruh seni juga ya ternyata. Iya betul. Jadi seni atau tarian terutama bisa mengubah, mengetuk hati seseorang yang tadinya kaku keras jadi melunak. Akhirnya selanjutnya kita mulai berbagi. Nah dulu yayasan itu pendirinya ada 4. Bapaknya Mbak Etin, terus Mbak Etin sendiri, saya, dan bapak saya. Oh oke, jadi sama bapak-bapak semua karena ya. dulu kita masih muda, nggak bikin yayasan tuh gampang ya. Kita masih muda. Kita 17 tahun udah bisa bikin yayasan. Coba sahabat budaya, kamu 17 tahun udah bisa bikin apa? Akhirnya memang yayasan ulet sih sebenarnya, karena ternyata dia juga bisa diterima tinggi ya. Saya juga kagum juga sih sebenarnya. Saya paling senang emang sama itu wanita pinter. Asik. Makasih. Sampai sekarang. Oh bukan saya. Sampai sekarang tuh. Jadi itu akhirnya saya berbagi tugas, ya karena saya berpikir begini ya di pelajaran hidup saya. Sanggar itu kalau diolah cuma sama seniman doang susah maju. Harus ada pemikir, ada senimannya. Kita bukannya senimannya bodoh, enggak, memang bidangnya bukan itu. Akhirnya kita untuk ayo dia malah akhirnya kita berbagi. Kita punya kekuatan, saya punya kekuatan dalam bidang ini, dalam manajemen dan strategi, dan budaya seninya. Jadi kita bahas yang otak strateginya, mengaturnya, mungkin bagian seni budaya, tariannya, programnya. Karena kan sibuk banget. Dia tuh kuliah buat semua kursus diikutin, semua kursus diikutin. Iya. Zaman dulu ya Mbak. Ada satu mungkin yang agak lupa ya, bahwa walaupun waktu itu saya udah kenal Pak Baas juga mendirikan tempat latihan ya, dan saya belum mengerti apa maksudnya, tapi dia memang senang. Saya menerimanya kenapa? Pak Baas itu orangnya sosialnya tinggi. Soalnya di lingkungannya, di RT-nya dia itu dibikin tuh tempat badminton, lapangan. Terus ada tukang beca, minta dibeliin beca, dibeliin sama dia beca. Iya. Jadi sosialnya ya. Terus walaupun dia memang secara
karena dia udah bekerja ya, dia mampu. Tapi saya nggak mau, dari dulu saya berdiri sendiri. Jadi saya mulai SMP kelas 3 udah punya hasil, karena saya udah mengajar mandiri ya. Jadi SMA kelas 1 saya udah mengajar nari di TK Taman Indria. Baik kelas 1 SMA. Kemudian saya iuran tiap bulan di sekolah tuh saya bayar sendiri sampai saya kuliah. Saya nggak mau merepotkan. Jadi biarin fokus dia untuk yang lainnya, tapi saya untuk diri sendiri saya bisa gitu deh. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu dari menari. Saya dari menari. Jadi sesuatu yang kecil itu nggak bisa dianggap remeh menurut saya. Jadi kebahas dari tahun Ayu Dewa berarti 24 April 1981 ada yayasannya. Tapi di Indonesia resminya itu resmi belum jadi yayasan itu Oktober juga kebetulan sama itu April juga tahun 80. Jadi setahun kemudian kita persiapan kan. Nikahnya tahun berapa? Pas abis berdiri Ayu Dewa tahun 82 kan kita punya anak. Oke, jadi sebelumnya mendirikan Ayu Dewa bareng-bareng nih. Terus ada nggak yang berkesan selama nih mendirikan Sangat Nih? Pasti apa ya, suka dukanya banyak banget nih berduaan kan? Dukanya luar biasa ya. Lebih banyak dukanya mungkin ya. Karena kan mungkin orang di luar sana tahunya, wah Ayu Dewa sanggar yang besar betul. Gitu. Padahal proses menuju dulu sekarang ini nggak gampang. Kita ini mendirikan sanggar dulu tidak berpikir dapat uang dari situ. Karena iuran itu dulu hanya 250 perak per orang dan tidak dapat tidak untuk beli beras 1 liter pun enggak. Dia hanya nunggak separuh. Ya kan? Tentang malu kan lingkungan kayak negeri ini dulu. Tapi itu langsung di Depok ya? Iya, di Depok. Nah, akhirnya itu tadi yang di Kelurahan Depok ya. Akhirnya ya kita berjuanglah berdua nih mati-matian ya. Lagi hamil, natengtip, segala macam. Sedih deh kalau ingat. Boleh dikata gimana ya susahnya? Mungkin ada susahnya. Jadi kita tuh udah hatam nih kalau masalah susahnya ya. Jadi masalah bertengkar bukan karena anak, bukan karena uang, sama sekali enggak. Tapi masalah prinsip. Jadi kadang saya lebih mengalahkan urusan keluarga dibandingkan urusan sanggar. Kadang ini uang untuk beli beli ini. Tapi saya pakai buat Ayu Dewa. Nah, itu jadi dia suka ya namanya suami ya atau kadang punya uang lebih, saya seneng kucing dia marah gitu. jadi yang kadang ketidakcocokan itu bukan karena memang masalah kita berdua. Kalau saya kan orangnya memang enjoy aja ya udah kita hidup mengalir, kita menerima apa adanya. Dan suami saya menurut saya ya memang itu ya seorang yang baik gitu, ibu saya terutama yang mendukung. Ya udah ini jodoh kamu ya kamu jalankan ya alhamdulillah ya. Jadi itulah yang menurut saya kesannya. Jadi selain waktu Metin lagi hamil kabarnya dan mungkin tempat apa di kelurahan terus dari awal? Iya, beler aja dari kelurahan beler ya. Pindah-pindah belum punya tempat sebagus rumah pun kita kontrak pindah-pindah. Dari awal belum langsung punya rumah. Bukan. Jadi kita 7 kali pindah. 7 kali kontrak rumah. Bukan kontrak ya, kalau kontrak hebat ya per tahunan. Hebat dari 25.000. Jadi berapa titik di daerah Depok sampai Jakarta. Sampai saya kuliah, hasilnya anak kedua itu saya kontrak sewa di Beluntas. Karena saya nggak ngambil cuti pada saat hamil. Justru habis melahirkan baru saya cuti. Jadi dulu sempat nomaden ya tinggalnya ya. Jadi tapi untuk sanggar Ayu Dewa sendiri tetap jalan. Walaupun kita merdeka luar biasa ya. Jadi nomor 1 kan Ayu Dewa itu saya. Jadi saya nggak punya saya pusing itu nggak punya. Yang lebih sedihnya lagi kan dulu orang kalau pengennya kan pengen pentas sama pentas di Kampus Malam Tinggi. Wah, kan kecil. Wah, pencarian kita belum ngerti ya. Teater Arena. Kita belum ngerti gampang dari sponsor kan. Akhirnya kita pentas lah tuh. Wah, ramai, keren deh. Berapa kali pentas di mana sih? Kampus Malam Marzuki. Itu yang kerennya. Begitu setelah itu ternyata minus banyak. Itu rumah
barang di rumah sampai TV, mesin jahit habis yang penting Jahit baru juga hilang. Itu sekitar tahun berapa tuh? 80 berapa? 3, 4, 84. Depan baru lahir. itu barang satu rumah habis. Tapi sekarang nggak punya hutang ya, tenang ya. Kita berdua memang udah vaksin. Demi berjalannya semua cara gitu ya. Nah memang mulai muncul keindahan ya, bukan keindahan, muncul ya apa, agak menghasilkan gitu sedikit lah itu dalam tanda kutip kurang lebih 15 tahun. Oke. Makanya kadang-kadang orang melihat kita, wah ayo Gopal kita udah khatam, itu kadang buat khatam menderita. Ya gimana khatam dari usia berapa tahun? Saya dari SMP. Ayo deh apa saya aja masih tuaan. SMP kelas 3. Jadi udah tahu. Dan uniknya memang buat ini kuliahnya di biologi UI dan selesai. Kuliahnya pun bukan jurusan sendiri ya. Biologi UI sampai selesai alhamdulillah. Jadi secara akademiknya alhamdulillah itu termasuk siswa teladan, ya, pintar tadi, tapi secara budaya, seni budayanya juga bagus juga yang Betinnya. Alhamdulillah itu yang mengendalikan banyak emosi ya. Dan saya senangnya menari itu memperkenalkan saya ke dunia luar. Saya bisa jalan-jalan gratis, ya kan? Bisa keluar bisa keluar negeri ya. Ini Kebas pernah ikut juga? Dari dulu selalu nemenin? Enggak juga, saya sekarang udah nggak begitu ya, kadang-kadang kita berbagi lah ya. Kita menjaga. Tapi dulu selalu, asli selalu samping Betin. Selalu. Luar kota kemana gitu? Pernah kan ke Prancis, kemana sih? Ke negara-negara di Asia, bahkan mungkin pokoknya kalau dulu selalu berdua ya? Selalu berdua. Dimana ada Kebas selalu ada Betin ya? Selalu. Sampai tetangga tuh pernah bilang, oh itu timnya Mbak As ya? Oh itu Mbak Asnya Betin gitu. Jadi bolak-balik dia. harus selalu berdampingan ya, berdua ya. Dan saya juga karena memang udah biasa berdua, terus kalau pergi sendiri misalnya beli sesuatu Aneh nih. Jadi aneh ya? gitu, saya juga kalau ngeliatnya aneh sih. Kalau nggak sepasang gitu aneh ya ngeliatnya ya. Saya emang dibikin bodoh nggak bisa. Nggak boleh kemana-mana ya. Terus ada nggak sih, tadi kan kita Kakak sama Betin cerita di dukanya gitu, kendala yang paling berat deh gitu selain tadi mungkin nggak ya, pasti kan ada perbedaan prinsip berdua dalam mendirikan Sanggar Ayodhya Pala. Kalau kendalanya nih misalnya pernah nggak sih ada kejadian yang mungkin disakitin orang gitu atau mungkin ditipu gitu kayak gitu-gitu, pernah nggak sih? Oh Pernah banget ya. Tapi kita menghadapi santai aja sih, karena kita percaya bahwa segala sesuatu akan kembali ke kita juga. Kalau kita berbuat baik, akan kembali baik untuk kita. Jadi kita ini aja ikhlasin ya. Memang kadang-kadang awal sakit hati ya, itu kan proses ya. Paling kan 1 hari 2 hari hilang, kita udah ngapain mikir, rugi kita mikirin. Kalau pedih sakit tuh udah biasa. Makanya udah khatam luar biasa. Jalan tuh biasa. Nih, Kak Bas sama Betin juga punya putra dan putri yang di Ayodhya Pala. Kalau putrinya pasti disuruh nari. Kalau putra-putranya itu nari nggak sih Betin? Zaman dulu semua anak saya pura-pura nari atau aja. Semuanya anaknya jadi nari. anak laki-laki saya bisa nari semuanya. Bisa musik tradisional. Bahkan yang laki-laki itu yang waktu itu kuliah di Bandung yang nomor 1, karena dia bisa main musik, dia untung. Jadi kalau ada pertukaran mahasiswa budaya gitu dari kampusnya atau apa ya dia yang mewakili. Tapi zaman kecilnya mereka nari semua. Semuanya. Cowok-cowok Dan ini. saya sampai khusus memanggil guru Tehyar dari Tangerang ke sini gitu untuk mengajarkan mereka main musik tersebut. Karena memang saya ingin anak saya itu agak berbeda kemampuannya dibandingkan anak-anak yang sebayanya. Kan kalau khusus gitar sudah, khusus piano sudah biasa gitu ya. Biasa. Mereka juga khusus gitar bisa. Cuman yang tradisional tuh harus ada. Itu ada alat musik tehian, ada gambang kromong gitu. Bahkan mereka tuh ya belajar nyanyi gambang kromong, belajar keroncong gitu tuh pernah. Jadi berhubungan dengan seninya ya, pokoknya basicnya budaya. Jadi pokoknya tetap walaupun gimana nih semua anak-anak harus bisa
cinta juga gitu Iya. sama kayak orang tuanya gitu Ya ya. walaupun sekarang karena kesibukannya, ya kan masing-masing kan ambil jurusannya Iya. yang Nah, satu. waktu mereka kecil-kecil Ya, semua dia kecil. wajib atau memang Wajib. dipaksa Wajib. atau memang mereka karena ngelihat papa mamanya nih semuanya punya sanggar diajak kasih ngajar, Ya. mereka jadi tertarik atau memang wajib nih? Kalau dibilang wajib. Jadi kayak ke ini ya, keinginan orang tuanya ya. Ya itu obsesi saya, obsesi bapaknya. Supaya ada yang melanjutkan karena anak saya kan 2 di awal laki-laki. Iya. Terakhir Alhamdulillah perempuan. Tapi gimana nih? Anak laki dua-duanya harus bisa lah ya. Minimal Minimal tahu. pegang uang. Minimal tahu tentang tradisional gimana supaya mereka tidak apa sih tuh budaya. Dan itu tadi walaupun mereka laki-laki ini terutama mereka jadi kayak bapaknya nih gitu, lulu, Iya. hatinya luwes gitu kan. Iya. Yang penting enggak belok gitu. Karena kita belajarnya seni tradisi ya kan, seni tradisional Indonesia. Seni tradisi nggak ada matinya. Mm-hmm. Nyatanya dari dulu sampai sekarang saya bisa menghidupi loh. Iya. Artinya Saya saya hidup dari seni. Seni bisa bayar tradisional. sekolah, bayar kuliah tanpa mengganggu suami. Karena suami saya punya proyek sendiri. Dan mungkin untuk sobat budaya tahu juga bahwa kayak seperti di awal kita katakan tadi, Ayodhya Pala itu gak cuma satu daerah, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Sumatera, semua pulau ada ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Semua ada. Oke, jadi kenapa sih Betty maksudnya sama Kak Baas gitu? Betty basicnya belajar hari Saya mulai, apa memang dari belajar dari kecilnya Betty sendiri langsung berbagai daerah? saya belajar tari pertama usia kecil 5 tahun, belajar tari Jawa. Waktu itu saya di Setiabudi ada sebuah sanggar tradisional, saya belajar tari Jawa. Pak almarhum Sumardi sudah meninggal. Kemudian saya belajar di Lahat-Mala. Setelah di Lahat-Mala saya belajar di Bukit Barisan. Sekarang Bukit Barisan pecah menjadi Putih Melati sama Anggahari. Kemudian saya belajar di privat-privat Ekayana. Kemudian ada Jadi Betty sendiri juga Candle. belajar Ya, belajar. macam-macam Jadi daerah ya. saya mulai TK sudah belajar itu. Makanya kalau Pak Bas bilang tadi itu khusus dulu tuh les dulu. Belum les bahasa Inggris. Karena itu, tapi banyak ya. Saya dulu itu belajarnya tuh kalau satu daerah ya satu sanggar. Gimana Oh. sulitnya? Jadi nggak Nah, bisa tuh sama nah. itu dapat semua. Jadi Oke. jadi kenapa saya membuat Ayodhya Pala ini lengkap dengan basicnya tari Jawa, karena saya tahu tari Jawa itu paling susah. Wirama, wiraga, rasanya sulit banget. ya kan? Dibandingkan tari, maaf loh ya, Iya. bukannya saya Mengecilkan tradisi atau tarian yang dari karena daerah pengalaman lain. saya pribadi, tapi itu juga diakui oleh generasi-generasi berikutnya bahwa memang tari Jawa lebih suka karena wirasa. Itu makanya saya kenapa bikin Ayodhya Pala. Salah satunya itu. Jadi, dulu saya mau belajar tari Sunda harus manggil guru Mang Yani almarhum. Mau belajar tari Melayu dengan Pak Jafrinus sudah almarhum. Kemudian tari Minang saya dengan Bang Irsal. Lalu belajar tari yang lain-lain juga dengan yang lain-lain itu. Jadi begitu sulitnya gitu ya. Mau pengen tahu tari Betawi dulu sempat dengan Mbak Bibi sebentar. Karena akademis saya di UI agak susah ngatur waktu, jadi saya akhirnya udah putus untuk saya fokus ke kuliah. Tapi saya tetap nggak pernah lepas itu menari. Gitu. Jadi yang paling lama memang di tari Jawa sama tari Sunda dan Melayu yang paling lama. Jadi dari awal pertama kali ini Kak Bas sama itu Ayodhya Pala langsung tari Jawa. Dari Jawa. Atau ada Jawa dulu. Oke, kemudian baru proses. Akhirnya saya mengajar. Tapi saya sendiri loh ngajar. Iya, saya sih waktu kecil pernah merasakan diajarin Betty ya. Ngajar sendirian, main aja untuk 100 orang sendiri. Awal mulanya berapa sih? Itu kita belum ngobrol ya. Awal mula siswa Ayodhya Pala pertama kali itu berapa? 20-an ya. Begitu kan kalau sekarang nih karena banyak media digital Sebetulnya ya. sih dibilang 20 bukan. Jadi gini, waktu itu kan acara 17 Agustus itu SMP. Terus begitu saya buka sanggar, karena Depok tuh masih penduduk baru, itu langsung 100. Waktu itu masih ada Pranajaya, masih ingat.
Oh jadi dari awal udah langsung banyak. Oh, dari 100 terus. Itu cara promosi gimana Mas? Kalau sekarang kan Enggak, media dari digital Udah kan ada mulut ke mulut. nggak bikin brosur Enggak. gitu. Enggak. Dulu belum ngerti gitu-gitu. Iya, makanya kalau sekarang kan gampang nih kita pasang foto, Menyetaknya di mana nggak tahu. media sosial Facebook, Instagram, buat langsung. Nyetak aja saya belajar dari orang tua murid itu papanya Inggris. Oke, kabar sama Mbak Etim nih kan tadi Mbak Etim cerita tentang apa Ayo Diapala nih berbagai daerah gitu kan, Mbak Etim belajar budayanya. Nah ini Kabas gimana nih sebagai strategi apa sih orang ahli strateginya gitu. Kabas beneran kan tadi jurusannya Tata niaga. Saya asal apoteker. Nah, Kuliah tata niaga. tidak kuliah manajemen, Tidak. tidak kuliah ekonomi. Betul. Nah, bagaimana nih Kabas dulu mengelola Ayo Diapalanya nih? Gini, jadi saya menyadari bahwa saya kan nggak tahu manajemen untuk seni apalagi seni pertunjukan. Dan saya menyadari bahwa boleh dikatakan saya nol ya. Makanya saya harus belajar. Nah, belajar dengan sanggar-sanggar besar. Saya nggak malu. Saya datang nih, saya belajar kostumnya, saya belajar manajemennya. Yang baik-baik kita ambil, yang nggak baik ya kita ini. Tapi tetap saya bersahabat dengan sanggar-sanggar besar. Ya, salah satunya ya mengenai kostum, ya kan? Kostum akhirnya ya pertama yang ngurus kostum sampai berapa tahun tuh saya seluruh kostum Ayo Diapala tuh saya sendiri yang kelola dulu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kostum dulu Ayo Diapala langsung punya kostum atau? Wah itu yang tadi cerita tuh tadi, yang akhirnya kita sempet jual barang yang baru dibeli kayak mesin jahit Singer yang itu baru untuk beli kostum. Untuk beli kostum. Jadi kita karena mau nyewa di mana? Zaman dulu susah ya, belum Jadi kita sebanyak mesti sekarang. beli kain, beli ini, beli itu kan, padahal itu kan investasi. Tapi yang bikin Kabas juga atau dan tidak ada penjahit yang di ada sini. yang murah-murah. Gitu. Nah memang saya ingat ini anjuran dari orang tua ya. Kalau mau jadi apa kamu tergantung mau belajar dengan siapa. Jadi kalau mau jadi sanggar besar ya kamu harus belajar dengan sanggar besar yang sukses, ya kan? Jadi istilahnya gini, kalau mau belajar mengaum, belajarlah sama singa dengan macan. Kalau mau tetap mau belajar ngembek ya belajarlah sama kambing. Nah, jangan salah binatang. akhirnya istilahnya begitu. Jadi bapak saya tuh bilang gitu. Akhirnya saya belajar dengan sanggar besar. Saya nggak malu. Saya bantu-bantuin banyak nanya. Mereka baik-baik semua, ya kan? Zaman dulu ya, pokoknya cari ilmunya deh. Sanggar besar dulu kan top semua tuh. Dan itu tidak ada di pelajaran sekolah. Tidak ada. Akhirnya bisa memilah ternyata memang. Saya amati sanggar yang maju itu ternyata tidak hanya dikelola oleh seniman saja. Ternyata jadi ada orang senimannya, ada yang manajemennya. Nah ternyata saya pahami banget itu sampai sekarang. Saling mengisi. Jadi seniman kan melengkapi. Seniman berkarya, ya kan? Mau bikin ya kayak Betin ini otaknya nih, mau tarian apa, promosi segala macam, jangan diajak, nggak ngerti dia. Memang bidangnya itu, gitu kan. Tetap. Jadi promosinya juga dulu mulut ke mulut, Ayo Diapala ya. Ya, cuma prinsip kami berdua dulu ya, yang penting kita melakukan yang baik dan berguna untuk orang lain. Inti dan dari itu, hati. Dari hati. Dan kita itu penting aja. satu kejujuran. Dan itu tidak aja. pernah membuat orang kecewa. Jadi kita alhamdulillah sampai saat ini nggak punya rapot merah loh ya dengan klien manapun juga, dengan pihak TV swasta ataupun pemerintah, dengan event organizer atau dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, kita punya rapot hijau pokoknya, nggak pernah punya rapot yang merah. Itu yang kita jaga. Dan satu lagi yang perlu ditambahkan di sini bahwa pembelajaran itu sampai sekarang masih berjalan. Jadi saya nggak proses pembelajarannya ya. Jadi dulu Ayo Diapala memang dikelola tradisional, cuman saya sendiri, tapi kan saya terus akhirnya banyak mempunyai kader-kader. Kenapa Ayo Diapala itu sampai sekarang seperti ini? Mungkin saya lebih melangkah ke depan ini ya, bahwa kita tuh pengkaderan. Jadi saya nggak mau seperti sanggar-sanggar dulu saya tempat belajar, kan banyak yang tahu ya sanggar A, B, C itu mati, ya kan? Karena mengandalkan itu aja.
grup inti tanpa Atau memikirkan keluarganya atau memikirkan hanya grup inti itu aja yang tanpa memikirkan bahwa ada kader-kader yang bagus-bagus. Nah di sini Ayudhya Pala itu tidak seperti itu. Jadi kita mengkader para siswa yang akhirnya nanti menjadi seorang koreografer, seorang pelatih dan selain penari mereka gitu ya. Dan bahkan waktu kostum juga itu dulu kan Papa asal megang kostum. Sampai kalau kita pesta tuh Papa dulu bisa tahunya kebas dari mana sih? Ya, maksudnya gara-gara saya kasih tahu. Saya juga belajar di sanggar-sanggar yang besar, yang luar biasa lah ya, sanggar-sanggar. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak ngeliat ya, hanya melihat Ayudhya Pala sekarang kan, nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana menderitanya, bagaimana nangis darahnya, bagaimana sehari makan sehari enggak. Saya ngalamin semua. Saya juga diomelin sama keluarga, sama bule saya, sama tante saya, malu saya. Tin, kamu nggak sopan ya, masa suami kamu udah duduk di situ katanya. Musim kostum, berantakan saya mau minta keluarga. Kamu ada yang lihat, kamu ada yang muncul di depan suami kamu, sampai digituin karena memang yang tahu waktu itu baru Papa. Alhamdulillah berjalannya waktu ada kader-kader dan bahkan kita juga, saya nih terutama tidak segan-segan merekrut seseorang yang punya bakat dan punya kejujuran. Sekarang udah ada Kak Eno, sudah ada dulu ada Warno. Udah punya ini anak buah ya Kak Bas ya, dari zaman dulu ya. Dan tidak perlu seorang anak buah itu yang sarjana. Kayak kostum tuh gak bukan seorang sarjana, bahkan dulu mungkin sebaiknya ya, tapi bisa dilatih gitu, dikasih tahu ya. Karena yang penting jujur. Jadi mempertahankan Ayudhya Pala hingga saat ini tuh adalah pengkaderan tadi ya. Betul. Terus kalau untuk di masa pandemi seperti ini apa sih strateginya Ayudhya Pala gitu? Karena cukup lama ya, boleh bisa kita katakan mungkin teman-teman seniman ataupun sanggar-sanggar di luar sana boleh gitu mereka mungkin belajar gitu ya dari Ayudhya Pala yang saya rasa sih masih bisa bertahan nih selama pandemi ini gitu. Nah Mbak Edin sama Kak Bas gimana? Jadi gini, mengelola sanggar yang sebesar itu nggak gampang. Dan tidak bisa hanya sendiri. Memerlukan untuk menjadi lebih besar itu memerlukan orang banyak. Nah kita istilahnya pendelegasian dan berbagi dalam segala hal. Makanya kita memberikan teman-teman putra senior kita yang udah sukses, mungkin S-nya udah jauh di saya kan punya S3 ya. Akhirnya mereka ternyata potensi luar biasa dan loyalitas luar biasa. Ya, alhamdulillah sekarang boleh dikata saya nggak secapek dulu karena dulu mah berbuah. Sekarang mungkin kalau zaman sekarang misalnya kayak saya nih gitu, atau teman-teman di sana yang kalau suami istri gitu ngobrolinnya besok apa, anak-anak ini nggak ngobrolinnya sanggar kali ya. Iya. Dikirain kan ngobrolin Ayudhya Pala gitu ya. Betul. Nah, ini yang paling hebat. Mbak Etin ini kelemahannya satu. Betul. Nggak bisa masak sama sekali. Memang dari dulu. Kayaknya tahu sih. Kalau Mbak Etin masak tuh bisa hujan. Jadi kalau sobat budaya merasakan hujan di Depok itu tadinya panas, atau hujan itu kayaknya Mbak Etin masak. Dan saya tidak menuntut. Nah, saya kerjakan sendiri. Tapi bisa lah Mbak Etin masak. Masak air. Nah, itu makanya pokoknya untuk maju dan besar nggak mungkin kita sendiri dan nggak mungkin sedikit orang. Kita harus banyak orang dan orang-orang itu yang loyalitasnya luar biasa. Jadi intinya selama pandemi ini juga Ayudhya Pala ya bertahannya support dari ada cabang-cabang juga, orang tua siswa juga. Betul. Dan ada tim namanya APRO ya. Tim APRO itu justru penentu itu sekarang buat saya. Penentu dan alhamdulillah ada anak-anak sendiri semua. Jadi di dalam Ayudhya Pala itu pengurusnya nggak ada orang luar. Semua kayak anak kandung salah istilahnya. Anak dari kecil semua ya. Karena kita punya begini. Mempertahankan anggota itu sebenarnya susah-susah gampang. Itu bisanya yang paling bagus organisasi itu bisa bertahan kalau bisa menghidupi anggotanya kan. Nah, itu yang arahnya ke sana, ke depannya selalu kita memikirkan ya ke sana bagaimana bisa menghidupi anggota saya supaya kalau bisa sejahtera lah, ya kan? Karena ya itu tadi nggak mungkin kita sendiri, ya kan? Mengelola anggota besar
apalagi cita-cita saya kan hampir semua provinsi ada. Apa tuh Pak Bas? Nah, saya tuh pengen, kan bukan saya nanti. Harus ada sistem. Iya. Ya kan? Ada sistem, ada sumber daya manusianya. Nah, saya kan orang dulu nggak ngerti apa-apa, iya kan? Tapi mau belajar kan, untuk era milenial gini kan pasti. Dalam hidup itu belajar nggak ada berhenti. Dan kelemahan manusia itu kalau dia sudah merasa udah hebat sendiri, itu kelemahan yang paling bahaya, nggak bakalan maju. Jadi sampai tua pun sampai sekarang mesti belajar. Harus belajar ya. Belajar sosial media juga ya. Betul, karena nggak mungkin manusia itu 100% menguasai masalah-masalah, banyak masalah. Dan itu dia sendiri. Itu aja, makanya prinsip-prinsip itu yang saya pegang. Mudah-mudahan kedepannya saya mungkin nanti saatnya kita mundur, yang tidak harus anak saya ada penerus dari Raja Apalah. Ya, dan penerusnya bukan orang baru ya, maksudnya memang yang dari kecil bareng-bareng gitu, dari kecil sama-sama. Dan kalau saya sih punya pernah baca gitu, kalau pertemanan dari usia dini sampai tua itu memperpanjang umur. Betul. Gitu sih. Makanya Kak Bas sama Mbak ini dari dulu mukanya begini-begini aja gitu loh, nggak ada kelihatan tuanya menurut saya. Mungkin orang luar sana bisa nganggapnya Kak Bas umurnya 40 gitu kan, Metin 35 gitu mungkin. Padahal cucunya udah berapa? 4. Sampai mau diajakin itu lomba balap karung. Ada satu hal di masa pandemi ini, apa sih yang Ayudhya telah lakukan? Ya kan tadi ya, betul. Mungkin saya menambahkan jawabannya bahwa kita mengikuti tadi era milenial, digitalisasi, komunikasi. Dari belajar itulah jadi saya tahu, makanya Ayudhya Apalah di masa seperti ini tetap stabil. Iya. Kan semuanya, Ya, semuanya ya. Ibaratnya mati gitu kan, seni budaya tuh, ya kan. Kostum pertunjukan tidak ada, TV pun jarang, pertunjukan nggak ada, pagelaran nggak ada, misi budaya nggak ada, lomba itu gimana nih? Nah, entertain nggak ada, siapa yang mau nyewa baju, pentas nggak ada, perkawinan nggak boleh pakai kesenian, matilah. Nah sekarang bagaimana? Saya harus bayar karyawan, ya kan? Alhamdulillah saya punya basic yang sangat kuat untuk saat ini adalah Pusdiklat Seni Ayudhya Apalah yang sebetulnya aktif 36 cabang dari 40 cabang yang ada ya. Nah 36 cabang ini kita kelola, yang tadi Pak Bas sebut bahwa kita mendelegasikan kepada tim yang kita bentuk, itu ada AP Pro, kemudian pelatihnya ada AP1 dan produksi AP1 menjadi pelatih, kemudian ada ketua litbang, ada Bu Wulan yang ini, dan kemudian ada orang tua murid yang mendukung, mensupport pimpinan cabang yang sangat menentukan tuh. yang sangat loyal terhadap Ayudhya Apalah. Nah itu, jadi kalau sekarang ini kita kesulitan, orang-orang kesulitan untuk belajar, kita udah pernah mengalami hal itu. Caranya gimana? Kita belajar lewat dalam jaringan, lewat online. Jadi pertama kali ada pandemi, udah anak-anak pelatih saya panggil belajar secara Zoom, pakai Zoom, pokoknya pakai Zoom. Ya Mbak itu paling cuma sebulan dulu, pakai Zoom. Karena saya udah berasa dipaksa sih, dipaksa kan? Pakai Zoom, nggak yang ngomong pakai Zoom, udah tinggalin. Kita coba gitu ya, kita tinggalin. Karena saya udah dapat informasi dari konsulat kita yang ada di Cina, itu sahabat saya, ini bakal setahun 2 tahun. Makanya saya sampaikan itu pakai Zoom, kalau nggak mau tinggalin. Gitu. Jadi dan hal itu udah pernah kita lakukan, tapi dulu zaman beberapa belasan tahun yang lalu itu ada pembelajaran tari jarak jauh. Jadi kita kirim modul ke orang-orang asing atau orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk belajar tarian Indonesia. Kita kirim modul. Nanti kalau dia mau ke Indonesia, dia bisa datang ke sini, kita siapkan parentsnya, kita siapkan homestay. Dulu begitu. Jadi kalau masalah sekarang udah ada kalau nggak ada PPKM, kita udah nggak masalah. Kita kan solid semua kan, nggak goyang kita. Kalau ujian kenaikan tingkat yang tadinya mungkin 1.200 orang, hanya berkurang 20% ya saat ini. Jadi itu kan alhamdulillah. Nah itulah yang bisa menghidupi. Jadi ada subsidi silang ke yang kosong kita isi gitu. Jadi dan
alhamdulillah ketahanan ekonomi buat pelatih itu ada. Jadi walaupun belajar secara Zoom, mereka tetap ada penghasilan juga ya. Dan yang saya salut orang tua Nah, siswa itu Yes. betul-betul loyal luar biasa. Dari apa mereka maksudnya kan apalagi era sekarang kan Iya. modern banget nih ya. Jadi nggak transfer. K-pop yang merajalela, tapi gimana nih orang tua juga bahwa kamu harus tetap cinta budaya nih, tetap belajar nari gitu Dan ya. satu hal, saya salut ya dengan masyarakat yang sekarang ini ya, terutama di lingkungan Ayu Diapala, bahwa pengetahuan wawasan mengenai budaya Indonesia, budaya tradisional Indonesia memperkaya apa namanya tuh kemandirian, memperkaya apa namanya ya, melatih apa ya namanya ya, pribadi, ketimuran, apa sih namanya tuh, pendidikan ini lah, pendidikan moral, Iya. ya, Etika. etika ya, dan akhirnya sekarang ini berbalik, yang tadinya yang anggota Ayu Diapala itu maaf middle low, sekarang berbalik. Jadi banyak kalangan-kalangan itu menitipkan anak-anaknya di sini gitu. Itu yang saya merasakan, oh iya betul. Jadi pendidikan karakter gitu. Gitu. Karena kita kan di sini berjenjang, ada ujian kenaikan tingkat, kemudian ada apa namanya itu penampilan ya, ikut lomba. Ini udah daring. Kita alhamdulillah dalam masa pandemi ini kita masih bisa Prestasi. tingkat dunia, bisa prestasi. Mungkin nanti informasinya bisa Mbak Dewi kasih tahu prestasinya apa. Kita bahkan juara dunia loh di Bulgaria ya, di Itali, di Bulgaria tahun ini, dan masa pandemi. Nah itu kekompakan. Jadi saya juga merasa terima kasih kepada keluarga besar Ayu Diapala, murid, pimpinan cabang, Siswa-siswa yang semua sangat ya. luar biasa. Masih tetap mencintai Nah, itu. seni tari tradisional, masih tetap mau bertahan gitu ya, tidak terkontaminasi nih dengan hal-hal budaya barat lah. kita sih nggak Iya. tabu dengan Hal budaya itu luar ya. Iya. Justru akan menambah materi kita, memperkaya ragam gerak. Dan satu hal lagi yang kesimpulan saya ya, mungkin ini terlalu berlebihan, tapi kalau saya pikir enggak, bahwa seorang pelatih tari itu adalah pejuang, pahlawan. Yes. Kok disebut pahlawan apa? Pahlawan budaya. Ya, Bener nggak? Bentuk karakter Ya, bangsa. kenapa? Kalau nggak ada pelatih Mereka tari, ini budaya. sekolah seni tari atau sekolah seni apa ya yang ada di Indonesia ini kan nggak jalan. Front terdepan Peran terdepan tuh pelatih tari, pelatih Sanggar, seni, sanggar. sanggar. Kalau nggak ada sanggar, mana orang tahu mau masuk isi di seni kalau nggak ada dasarnya. Nah, kan Kalau kita bukan ngajak, mereka pasti kan belajar di sanggar, baru ya kan? makin seneng. Oh kuliahnya akhirnya jurusan Nah, seni gitu. tari. Sebetulnya kita pahlawan budaya, gitu. Buktinya apa? Pahlawan budaya yang tidak terlihat. Nah, kita merasa diorangkan kalau kita ke luar negeri, Yes. ya kan, merasakan sendiri bagaimana di sana tuh kita ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Indonesia, tari anu, udah luar biasa. Mbak Etin sama Kak Bas balik lagi tadi ke sistem belajar secara daring itu, mereka berarti lewat Zoom Lewat belajarnya Zoom. masing-masing pelatih itu ya. Iya. Ya, betul. Nah, oke, jadi biar selama ya ini kan kita udah lebih dari setahun ini Iya, kan, dan tetap bertahan gitu. Ujian hari pun juga tetap Ya, dilaksanakan. betul. Gitu ya. Mungkin juga sebagai informasi nih buat sobat budaya bahwa Ayu Diapala kan memang nggak cuma dari usia SD tapi dari usia dini ya. Ya, Dari umur 3 usia tahun. umur 3 tahun tuh dari yang lagi gemes-gemesnya ya kan. Jadi mereka bisa belajar nari dan tidak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh Boleh. gitu kan. Kabar sendiri bisa nggak, atau ada tarian apa gitu yang nggak bisa, atau memang Melayu. oke? Saya dulu ya Boleh lain, nggak tapi ini aja itu sih nggak terlalu ini karena Iya, itu kan iya. sekolah kita Tapi masih lebih SD. secara kostum hafalnya. Kalau tarian nggak apa, atau apa? Karena saya hafal. Kalau tarian apa? Kalau tarian nggak apa ya dibilang Kalau hafal. denger musik gitu, Agak apa? tahu ini musik tari Jawa Tahu, gitu. Kalau itu nama tahu. tariannya Tar- enggak. Tapi kalau nama kostum masih apa? Tarian sama kostum masih hafal deh saya. Masih hafal? Wah, ini saya punya challenge nih. Jadi gemes sih ya. Ini foto-foto zaman dulu, mungkin nanti bisa ditampilin. Ada foto-foto yang
Ini kamera bisa zoom gak sih? Kayak gini nih ya. Foto-foto zaman dulu mungkin berarti nama Kabas bisa dilihat. Ini Kabas zaman dulu masih pakai apa di atas kapal itu namanya Kabas, tahu nggak? Tariannya ya? Kayak Puspita deh. Dari Bagong. Yeay, Kabas ada nggak? Boleh, benar. Yeay, jadi ini jam banget nih. Mungkin nanti berapa tahun lama? 30 kali, 20 tahun. Ini Kabas masih ganteng banget loh guys. Itu masih SD itu guys, masih SD. Kabas sama Mbak Etin Penarinya baik sama si SD itu ya. dan ya salah satu penarinya masih ada di sini. Ya kan, jadi maha pelatih dia di sini. Jadi Kabas sama Mbak Etin jam ingat gak ini di mana? Tempatnya? Balai Rakyat, gue lupa saya. Oh, ini mah. Pentasnya maksudnya di Balai Rakyat. Pentasnya di mana? Bukan. Ayo pakai kacamata dulu mungkin. Gimana ya? Rutin dulu. Taman mini kali ya? Kita ada yang pernah rutin banget gitu loh Kabas sama Mbak Etin. Oh, Anjungan Jawa Tengah ya? Bukan. Kalau zaman dulu kita ujian seperti Anjungan Iya, Jawa Tengah. lupa. Ini Taman Impian. Dari Ancol ya? Pasar seni. Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol ini ya Allah. Masuk kurus Aku ya? tuh nggak kebayang loh kalau aku masih muda terus dideketin babang-babang gitu. Ini Kabas sama Mbak Etin ini kan punya anak perempuan. Terus kok tiba-tiba ada om-om dateng nih mau gimana nih kayak gini. Ya mana? Oke, ini dulu tarian Puspita zaman dulu ya kreasi Bagong Bagong. Sujarjo ya. Iya. Ya ampun, terus Oh, ngigel galak itu kan? ya, ada foto zaman dulu banget nih, ini gemes banget sih. Ya ampun, lihat Mbak Etin sama Kabas zaman dulu ya. Ini Kabas atau Iya. ini udah jadi suami istri belum? Udah. Saya udah punya anak kedua. Oh, Mbak Etin walaupun udah punya anak masih tetap nari ya? Jangan-jangan hamil masih nari? Iya. Besok mau lahiran, hari ini masih latih. Besok mau lahiran hari ini? Senin lahiran. Minggu Itu masih Sabtu latih, berlayar. masih latih nari. Dan waktu hamil anak pertama saya ikut lomba jaipongan. 3 Itu bulan. prestasi pertama Ayo Diapalah. Tahun 82. Lomba jaipongan se-Jabodetabek. Iya sayang yang nggak ada fotonya ya. Menteri Amir Mahmud tuh. Waktu itu piala dari Amir Mahmud. Dan Oke. piala pertama Kelurahan Depok Jaya ya, yang diambil langsung oleh Pak. Itu piala pertama Ayo Diapalah. Itu Mbak Etin sendiri sebagai saya penari. Lagi hamil 3 bulan. Saya kemudian ada Osmartina, Mm-mm, ada Yanti. Itu nggak mabok, nggak? masih satu. Enggak. Saya nggak Nggak pernah pernah mabuk. Saya mabuk. Ini yang Mabok nyidam. ngurusin kostum. Enggak, Mabok ini yang nganterin. nyidam. Dia yang nyidam, saya nggak pernah nyidam. Iya. Ini Mbak Etin lagi nari, ini satu lagi nih, ya. Ini Mbak Etin lagi nari. Ini yang nganterin omnya, bukannya ini Kabas. Suaminya, tapi ini juga buat teman-teman semua, buat sahabat muda juga nih. Kalau misalnya nih kalian ada yang punya pacar penari, suami jangan malu ya Kabas buat nganterin, nungguin, bahkan gulungin sagen gulung. Nggak boleh malu ya. Ini masih inget nggak? Ini sebenarnya ada tahunnya ya, 16, 23, 46. Oh ini apa sih waktu? Ini masih inget di daerah mana nggak Kabas? Enggak, saya. Itu di Lampung apa kalau nggak salah ya? Dan Kabas nggak pernah ya kalau Mbak Etin di atas panggung ikut-ikut jadi apanya gitu, nggak Nggak. pernah? Bagian kostum saya. Pokoknya inget gak nih nari apa berarti? Lantek. Topeng banget. Betul sekali dari daerah? Tahu. Ya, karena di Kabas sih masih inget. Kabas juga hafal berarti susunannya. Oh, Kain dulu. iya. Masih lah. apa? Kalau sekarang udah lupa ingat. Iya. Dulu hafal Apa banget. banget? Berarti kalau ada yang mau nyewa kostum zaman dulu ke Kabas. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu, Kabas ngasih tahu. Ini kainnya, abis ini nih. Di ampong. Ya. Ya kan? Itu masih inget ya? Asik. Ini apa yang di sini namanya? Lempang. Iya, selempang kalau Kabas. Kalau aku bilang selempang. Iya, toka-toka. Memang Betawi Kalau ini toka-toka. inget enggak? Itu ya kijang ya? Bukan? Dari apa ini? Kijang. Iya, dari kijang sih, kelihatan sih dari kepalanya kan, kijang. bentuknya. Heeh. Dan ini mereka Itu sudah tari tuh kalau Kijang ya, kijang. Dan ini- Kita tren kijang. kayaknya di indoor ya, masih Iya. tempatnya di Lupa aku lah antara tempatnya. Anjungan Jawa Tengah atau dia Iya, kayaknya benar. sih. Ya, Dan sudah. mereka ini masih ini ya, Iya. apa punya komunitas alumni ya, Ada. alumni Ayo alumni Diapalah ya. juga. Malah yang Dan itu, itu kompak. yang di tengah itu yang nomor 2 dari kanan itu udah baru almarhum kemarin. Oh, nah, jadi sudah nggak ada ya, tapi Hmm. yang lainnya masih Masih. dan masih saling komunikasi. Masih. Itu tadi alumni ya, Jadi membentuk ikatan Ada alumni ikatan ada. alumni Ayo Diapalah.
Jadi Kak Bas sampai itu juga tahu. Yang sekarang lebih banyak ke kegiatan sosial. Oke. Jadi ada santunan kemana-kemana gitu. Iya. Nah, Ya, mungkin mereka menyantunin anak-anak yatim, menyantunin apa namanya panti asuhan apa dari Alumni, mereka ya. alumni. Jadi nggak putus. dulunya dari kecil, nggak putus Alhamdulillah silaturahmi. mereka nggak putus, justru dia ikut membantu kita Dan support secara lah pokoknya. support lah. Oke, Kak Bas sama Betin itu sambil kita reminder ya zaman dulunya, terus sekarang nih untuk kedepannya Kak Bas sama Betin harapannya apa sih untuk Ayo Dia Pala tersendiri gitu? Kedepannya kalau saya ingin Ayo Dia Pala tuh ibaratnya kalau usia kan pasti akan sampai kita ya. Saya hanya ingin, makanya saya selalu menonjolkan Ayo Dia Palanya di balik di belakang. di belakangnya kita berdua, jadi kita utamakan nama Ayo Dia Palanya. Karena apa? Saya boleh nggak ada, Buatin boleh nggak ada, tapi Secara usia manusia ya. Tapi Ayo Dia Pala tapi Ayo Dia Pala harus tetap abadi. dipertahankan oleh generasi-generasi penerus, tidak harus anak. Jadi kami siapa saja kami berpikir positif lah, karena ini anggap aja suatu titipan buat saya ya, buat kita ya berdua ya, bahwa harus bisa menghidupi anggotanya, makin besar, makin bermanfaat buat orang banyak. Iya, jadi pokoknya ini Ayo Dia Pala harus tetap ada terus betul. gitu, jangan sampai ikutan Betul. mati mah gitu Betul, ya kata-kata lainnya ya. Betul, makanya sekarang kan kita mulai dirintis mencoba pendelegasian pelan-pelan nih. Jadi nanti ke depannya ya mungkin saya akan di belakang layar aja gue. Jadi tadi yang Kak Bas sampai cerita bahwa kita juga punya program AP1 itu ya. AP1. Dimulai dengan AP1. Saya yakin kok. Ada pelatih muda, pelatih middle, pelatih senior, dan maha pelatih. Jadi dan ternyata banyak tercipta koreografer muda yang tidak bisa dianggap enteng. Yes. Karena karyanya juga kan udah memenangkan juara dunia kemarin ya. Dan intinya regenerasi harus tetap ada. Ya, betul, kaderisasi, regenerasi. Dan kita juga harus pandai membaca pangsa pasar. Karena Ayo Dia Pala ini bukan hanya tari loh. Kita ada kelas musik. Yang udah berjalan itu kelas musik internasional ya. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan membuka kelas khusus musik tradisional. Sehingga lengkaplah sudah misi Ayo Dia Pala untuk mencerdaskan bangsa melalui seni budaya tradisional Indonesia. Kemudian satu hal lagi, kita juga tidak bisa meninggalkan zaman milenial seperti sekarang ini. Ayo Dia Pala buka yang namanya kit apa sih namanya ya? Lupa deh itu. Apa sih? Desain. Desain. Jadi kit mengepakkan sayap lagi nih. Gitu. Melebarkan. Jadi masih dekat dengan budaya. Seni ya. Jadi lebih tapi digital seninya bentuknya. Karena zaman sekarang ini kan nggak ada orang yang nggak punya HP, nggak punya laptop. Bahkan anak umur 3 tahun gitu ya, baru lahir pun bisa dikasih handphone. Jadi mereka belajarnya ya desain ya. Di Ayo Dia Pala sudah ada itu. Intinya begini, globalisasi itu tidak bisa dihindari. Perubahan itu nggak bisa dihindari. Nah, kita harus bisa juga mengikuti. Jadi kalau istilahnya gini, globalisasi itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi kalau kita nggak bisa ngikutin, kita dipotong. Satu sisi kalau kita ngikutin, kita motong bisa. Kasarnya gitu. Jadi ibarat pisau bermata dua. Jadi kita harus bisa. Dan saya berharap generasi-generasi Ayo Dia Pala itu jangan berhenti belajar. Jangan merasa udah hebat. Banyak sekali yang belum kita capai. Mungkin sampai saya mati pun masih banyak ya, karena kan manusia kan nggak mungkin lengkap seluruh. Pesan-pesan saya untuk generasi muda bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan ada tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Semua butuh perjuangan, semua butuh belajar yang tidak berhenti. Karena kelemahan kita untuk berkembang adalah saat kita udah merasa paling hebat dan kita paling sukses, dan kita tidak akan mungkin berkembang untuk yang akan datang. Serasa itu pesan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Bas sama Betin. Mudah-mudahan Ayu Diamala terus maju, terus sukses. Kedepannya Mbak Etin sama Kak Bas juga sehat-sehat terus ya. Oke, Sobat Budaya, nggak terasa nih waktunya ngobrol dengan Kak Bas sama Mbak Etin memang nggak akan pernah ada habisnya ya kita, apalagi ngobrolin tentang Ayu Diamala dan juga tentang budaya Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan sama Kak Baas nih, untuk generasi muda, untuk Sobat Budaya juga, jangan pernah merasa puas ya, terus berprestasi, terus berkreativitas, terus menggali ilmunya, terus berproses gitu, bahwa kalian nih generasi muda yang akan melanjutkan dan melestarikan budaya Indonesia. Oke, saya Ririn dan juga Kak Baas sama Betin mengucapkan wassalamualaikum